Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'syarul muslimin dan muslimat, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya karena limpahan nikmat dan juga karunia-Nya lah kita masih merasakan indahnya kehidupan. Dan yang lebih penting daripada itu, karena nikmat dan juga karunia-Nya lah kita masih merasakan indahnya keimanan. Kalau bukan karena Allah, maka tak ada seorang hamba pun yang bisa beribadah. Karena ibadah itu juga karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang usia muda, maka usia muda itu adalah usia yang paling perlu mendapatkan perhatian. Kenapa banyak dari para pemuda dan pemudi jatuh di dalam kerusakan, berbuat maksiat, maunya hanya bersenang-senang, tidak peduli dengan agama, jauh dari Allah. Apalagi seperti zaman sekarang ini, banyak sarana dan prasarana, fasilitas, perangkat, alat yang mendukung untuk pemuda-pemuda itu jauh dari Allah. Bahkan mereka bawa kemana-mana dalam bentuk yang sangat kecil, yaitu HP. Padahal di antara mereka itu masih banyak yang belum bisa baca Quran, bahkan tata cara sholat dengan benar pun nggak tahu gitu. Rahasia dari itu semua karena usia muda dianggap sebagai waktu yang cukup panjang menuju kepada kematian. Sehingga mereka merasa bahwa kalau berbicara tentang ibadah, sholat, zikir, baca Quran, itu untuk orang yang sudah mau mati. Sementara anak muda ini merasa bahwa dirinya jauhlah dari kematian. Maka rugi rasanya kalau mereka tidak menggunakan masa muda, masa pertumbuhan itu untuk bersenang-senang.
Dan memang seringnya manusia itu lalai. Kalau dalam keadaan dia kuat, sehat, mempunyai usia umur yang masih muda, punya kesempatan, apalagi punya uang, udah selesai. Sering yang dilakukannya adalah bersenang-senang, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah datang ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya memberi kita peringatan. Yang namanya kematian itu mungkin kapan datangnya, tanpa mengenal waktu. Ya. Apalagi di akhir zaman, waktu yang sudah mendekati hari kiamat. Ya, masa kita ini bisa dikatakan sebagai akhir zaman. Salah satu ciri dari tanda-tanda hari kiamat kecil adalah seringnya kematian yang datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan juga ayat yang ke-100, Allah mengingatkan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Allah mengingatkan hingga apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematiannya, barulah dia akan mengatakan rabbirji'un, wahai Tuhan penciptaku, kembalikan aku dalam kehidupan dunia yang aku sudah tinggalkan. Apa yang diinginkannya? Apakah setiap orang yang datang kepadanya kematian dia menginginkan untuk kembali bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini, bersantai-santai, berhura-hura? Ya. Tidak. Setiap orang yang sudah datang kepadanya kematian, dia menginginkan agar dia dikembalikan dalam kehidupan dunia dengan tujuan supaya dia bisa beramal dengan amalan soleh. Dia menyatakan la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa melakukan amalan soleh dalam kehidupan yang aku tinggalkan. Maka Allah tegaskan dalam lanjutan ayat, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, kata Allah, itu hanya kalimat yang diucapkannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka sudah menunggu alam barzakh, alam kubur, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini rahasianya. Kenapa anak muda ini selalu lalai dari Allah? Karena merasa bahwa kematiannya masih lama. Ya. Yang rajin ke masjid, yang rajin baca Quran, yang kerjaannya megangi tasbih, itu ya orang tua, karena sudah bau tanah katanya. Padahal enggak juga. Sekarang ini banyak kematian orang yang datang secara tiba-tiba. Coba kita perhatikan di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang usianya masih muda datang kepadanya kematian. Ya, sebagai ibrah namanya, sebagai peringatan untuk kita. Saudara kita yang sudah dahulu dipanggil Allah, usianya cukup muda, ya, 35 tahun. Tapi ya, namanya kematian itu nggak pandang waktu. Kita ini nggak tahu kapan akan datangnya kematian tersebut. Apabila kematian itu telah tiba, maka kita tidak akan bisa menundanya sesaat dan tidak akan bisa memajukannya walaupun sesaat. Oleh karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma atala 'abdun al-amala illa asa'al 'amal. Ya. Beliau sebutkan di dalam kitab Az-Zuhd halaman ke-82. Tidaklah seorang hamba itu mempunyai angan-angan yang panjang terhadap dunia, melainkan dia akan berbuat buruk. Ya. Setiap orang yang hasratnya, ketamakannya, kerakusannya kepada dunia itu terlalu jauh, terlalu panjang, dia tidak mengerimnya dengan mengingat kampung akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan berbuat buruk.
Ya. Karena syahwat-syahwat dunia ini selalu mendorong kita untuk menghalalkan segala cara dalam meraihnya. Maka inilah rahasia kalau kita ingin menjauhkan diri menggunakan masa muda dengan sebaik-baiknya agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia yang sering dibuat oleh syaitan sedemikian indah, padahal kehidupan dunia ini sementara dan akan datang kematian. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggariskan sebuah garis. Lalu beliau mengatakan, hadzal insan, garis ini adalah manusia. Thumma khatta khattan ila janbihi. Kemudian beliau menggaris sebuah garis yang lain di dekat garis tersebut. Lalu beliau katakan, hadza ajaluh, dan ini adalah ajalnya, kematiannya. Nah, kemudian setelah itu beliau menggaris garis yang lebih jauh dari garis yang kedua. Lalu kata beliau, wa hadzal amal, dan inilah kerakusan dan angan-angan manusia. Lalu beliau mengatakan, fa bainama huwa kadzalik idza ja'ahul aqrab. Ketika manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang jauh, yaitu angan-angannya terhadap kehidupan dunia. Dia punya cita-cita ini, itu, segala macam. Saya belum berhasil mendapatkan ini, meraih ini, ya, berkarir seperti ini. Ketika dia menginginkan hal-hal keduniaan yang dia angan-angankan tadi, ternyata ada yang lebih dekat dengan dirinya, yaitu ajalnya. Nah, ini yang kurang disadari oleh kebanyakan orang-orang yang usianya masih muda, para pemuda, ya, lupa akan kematian. Maka cara paling efektif untuk membuat waktu muda ini bisa maksimal dengan kebaikan, dengan amalan soleh, adalah dengan mengingat kematian. Setiap kita mengingat kematian, kira-kira apa yang terbayang oleh kita? Masih kepingin gak berbuat maksiat? Masih kepingin gak untuk berbuat hal yang melanggar peringatan Allah dan peringatan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak, ya. Tapi kalau kita jarang mengingat kematian, yang diingat adalah urusan-urusan dunia terus. Apalagi yang sering dikunjungi adalah tempat-tempat perbelanjaan gitu ya, semacam mall, pasar-pasar dan sebagainya. Wah, udah bakal lupa sudah. Apalagi kita ini sekarang hidup di masa dimana teknologi sedemikian canggih, ya. Bangsa Indonesia katanya tipe manusia adalah konsumtif, ya. Kalau kita lihat acara-acara TV atau tayangan-tayangan TV, demikian pula radio dan sebagainya, itu selalu setiap saat, bahkan menitan, kita dikasih iklan produk baru, sehingga keinginan dan kemauan kita untuk mempunyai harta yang berlebih itu semakin tinggi, sehingga bisa beli ini, beli itu, segala macam. Dan ini selalu melalaikan kita dari akhirat, ya, karena kita lupa akan kematian. Dalam keadaan kita sedang berangan-angan yang tinggi terhadap dunia, kematian itu tiba, kita nggak siap. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan di dalam hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawaban kepada seorang hamba tentang 5 hal di hari kiamat kelak. Ya, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai dia ditanya tentang 5 hal. Pertama, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang kita habiskan, jangan kita kira bahwa itu lewat begitu saja.
semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara lebih khusus beliau mengatakan wa an syababihi fi ma ablah. Beliau mengatakan dia akan ditanya tentang waktu mudanya, di mana dia habiskan waktu mudanya tersebut. Kemudian yang ketiga wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan di mana dia gunakan. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmu tersebut. Ya. Di sini Nabi menyebutkan secara khusus waktu muda, karena di waktu muda inilah banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menggunakan waktu muda dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Contohnya saja sekarang ini, ya, katanya anak zaman now gitu ya. Orang kalau dulu di masa sebelum kita kenal gadget atau yang disebut dengan HP, atau belum adanya laptop yang canggih seperti sekarang, orang main game itu kayaknya cuma anak-anak kecil deh, ya kan? Anak-anak kecil yang ya seusia SD lah, yang biasanya disewakan di depan SD gitu kan ya. Itu anak-anak usia SD mungkin yang main-main game itu. Kalau orang-orang yang lebih dewasa daripada itu, kayaknya apalagi orang sudah misalnya sudah SMA, kuliah, udah nggak main game. Gitu. Tapi sekarang yang namanya main game itu sampai orang ubanan main game gitu. Luar biasa. Dan itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari dia nggak tidur. Ya. Nggak laki, nggak perempuan. Ya, sehingga perangkat-perangkat pun dibuat, perangkat-perangkat canggih semacam laptop canggih khusus game, HP khusus game yang harganya gila-gilaan, puluhan juta. Ya inilah masa dimana kita diuji benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan waktu dengan sebenar-benarnya. Akan ditanya oleh Allah wa an syababihi fima ablah, tentang waktu mudanya, di mana dia habiskan waktu mudanya tersebut. Ya. Oleh karena itu, waktu muda ini memang perlu sekali untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Orang kalau sudah sampai pada masa tua, itu kemudian dia rajin ibadah, dia zikir, kemudian dia rajin sholat, ya wajar lah. Makanya kalau ada orang tua terus masih nggak ingat mau mati gitu ya, nggak rajin ibadah, ya keterlaluan. Itu katanya orang Jawa nemen mas gitu. Terlaluan sudah. Karena pada umumnya orang tua pasti sudah ingat akan kematian. Meskipun begitu masih ada saja dan banyak orang tua yang nggak ingat kematian. Ya. Karena masa tua itu dipengaruhi oleh masa muda. Orang ketika dia berjalan di usia mudanya sampai usia 40 tahun, kalau dia di dalam kebaikan, di usia 40 tahunnya dan selebihnya sampai dia tua, sampai dia mati, itu akan terbiasa dengan apa yang dilakukan di waktu muda. Dan siapa yang terbiasa di dalam keburukan sampai dia usia 40 tahun, itu sulit, amat sulit untuk merubahnya. Kalau sudah usia 40 tahun sampai dia tua akan ke bawah, sampai dia mati. Karena puncaknya dari usia seorang yang diberi kehidupan oleh Allah itu 40 tahun, nggak laki nggak perempuan. Ya, itu puncaknya 40 tahun. Dari sisi kekuatan, kesehatan, kemampuan, kemudian ingatan dan sebagainya, puncaknya adalah 40 tahun. 40 tahun sampai selebihnya itu sudah mulai menurun grafiknya. Maka waktu muda ini adalah waktu yang sangat menentukan. Toh kalaupun seandainya ada orang yang sadar di masa tuanya, dia rugi ketika dia menghabiskan waktu mudanya di dalam keburukan, di dalam kemaksiatan, di dalam perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Karena yang menyesal di hari kiamat kelak itu bukan hanya saja orang-orang yang berada di dalam keburukan. Kalau orang di dalam keburukan, dia jatuh ke dalam api neraka Allah, sudah pasti dia akan menyesal. Karena ngerinya dan sakitnya, pedihnya azab yang Allah berikan di dalam api neraka kelak. Namun di akhirat, bahkan di dalam surga,
Datang riwayat-riwayat yang menyebutkan orang yang mati syahid. Ya. Bayangkan orang yang mati syahid itu adalah orang yang mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Di dalam kuburnya dia itu lempeng. Kalau setiap manusia diuji oleh Allah, ditanya dengan 3 pertanyaan di dalam kuburnya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Orang mati syahid tidak ditanya, langsung diberi nikmat oleh Allah di dalam surganya. Di yaumul qiyamah jaminannya pasti, yaitu surga Allah. Itu pun kata Nabi masih nyesel. Datang riwayat di mana orang-orang yang mati syahid itu minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi, aku ingin kembali untuk berjuang di jalan Allah sehingga aku mati syahid untuk yang kedua kalinya. Bahkan di dalam sebagian riwayatnya disebutkan dia ingin berulang-ulang kali mati syahid. Karena setiap orang yang masuk ke dalam surga pun ingin mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi dari apa yang dia peroleh. Itu penyesalan orang-orang saleh di dalam surga ketika dia tidak melakukan amalan-amalan kebaikan lebih banyak dari apa yang telah dia lakukan. Apalagi orang yang menggunakan kehidupannya untuk hal-hal yang buruk, maka itu sudah pasti akan menjadi penyesalan. Oleh karenanya, masa muda adalah kesempatan di mana kita menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah menyatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sehingga dia menyatakan, wahai Tuhan penciptaku, kenapa engkau tidak memberi aku waktu walaupun hanya sedikit. Fa'asaddaqa, sehingga aku bisa bersedekah. Wa akun minas salihin, dan aku termasuk dari orang-orang yang berbuat amalan saleh. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mungkin kita tidak merasakan betapa penyesalan orang yang tidak menggunakan kehidupannya di dalam kebaikan bila kematian itu telah tiba. Tapi suatu saat pasti enggak laki, enggak perempuan, enggak tua, enggak muda, ketika kematian itu sudah datang, kita akan merasakan penyesalan yang luar biasa ketika kita tidak menggunakan kehidupan ini di dalam kebaikan. Nah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna min amaratis sa'ah," sungguhnya termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, ayyadhhara mautul faja'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah sering terjadinya kematian secara tiba-tiba. Ya, orang yang tadinya nggak ada sakit apa-apa mati. Orang yang masih muda usianya mati. Dan ini banyak terjadi ketika sudah dekat datangnya hari kiamat tersebut. Ya. Maka sangat merugilah kalau kita menggunakan kehidupan ini di dalam keburukan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita sebagai pemuda ini menggunakan kehidupan kita, usia muda kita di dalam kebaikan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yang dengannya kita membentengi diri. Sebelum kita menyebutkan beberapa hal tersebut, perlu diketahui di antara faktor yang membuat para pemuda itu gampang menjadi rusak, khususnya di Indonesia dan di banyak negara-negara Islam yang lain. Karena orang-orang kafir itu tahu bahwa kejayaan Islam itu dimulai dari mana? Dari mana, Mas Aris? Dari umatnya. Kekuatan umat itu dari siapa? Dari anak muda atau dari orang tua? Anak muda. Iya kan? Kalau orang tua sebentar lagi mati, udah selesai dia. Gak lama umurnya. Terus orang tua juga kemampuannya sudah terbatas, pikirannya juga sudah gak kuat, ya, tenaganya juga sudah gak ada. Apa yang diharapkan dari orang tua?
Bukannya tidak ada kebaikannya, ada kebaikannya, tapi tidak seperti anak muda. Maka tiang suatu bangsa, tiang suatu umat, dan kejayaan sebuah agama itu berdasarkan para pemudanya. Makanya ketika Islam datang dan banyak para pemuda yang masuk ke dalam Islam, nah merekalah yang menjadi tulang punggung dari umat Islam ini. Contohnya saja seperti Ali bin Abi Thalib, ya, yang siap mengorbankan bahkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair. Ya. Banyak para pemuda yang hidup di masa Islam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tulang punggung bagi umat ini. Sepeninggal Nabi dan sepeninggal sahabat-sahabat senior semacam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, siapa yang menjadi tulang punggung dari umat ini? Rujukan fatwa yang memegang kendali kekuasaan, ya anak-anak muda ini tadi. Nggak ada yang lain. Lah, kalau bayangkan anak mudanya sibuk main game, anak mudanya sibuk cuman chattingan, anak mudanya sibuk dengan WhatsApp, anak mudanya sibuk dengan hanya update status Facebook dan lain sebagainya, nggak tahu baca Quran, nggak ngerti agama, sholat jarang. Ya, kita bisa bayangkan umat ini kira-kira makin baik atau makin hancur? Makin hancur. Ya. Nah, musuh-musuh Islam itu tahu bahwa di antara cara untuk menghancurkan umat Islam adalah menghancurkan pemudanya. Makanya mereka buat sarana-sarana untuk menghancurkan pemuda itu. Di antaranya dengan tontonan-tontonan. Dibuatlah film-film yang merusak cara berpikir anak muda tersebut. Ya. Bahkan sampai pada tingkat ya film-film porno. Ya. Semuanya dengan berbagai macam cara, iklan-iklan. Ya. Kemudian dibuat sarana untuk merusak mereka melalui media sosial. Hancur ketika para pemuda tidak berhati-hati dengan makar-makar dari musuh-musuh Islam, maka mereka akan rusak dan umat ini akan hancur. Ya. Memang media semacam TV, kemudian media-media yang ada sekarang ini, termasuk media sosial, tidak haram secara mutlak. Gitu. Diibaratkan seperti senjata bermata dua. Satu sisinya baik, satu sisinya buruk. Ya, kita mau menggunakan untuk yang mana? Untuk yang baik atau untuk yang buruk? Nah, ketika para pemuda ini tidak mempunyai agama yang baik, kira-kira dia akan menggunakannya untuk yang baik atau untuk yang buruk? Pasti akan menggunakannya untuk yang buruk. Nah, ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, maka musuh yang seperti ini hendaklah kita bisa mensikapinya dengan baik. Ya. Bagaimana kita bisa menggunakan sarana prasarana, kemudian fasilitas, kecanggihan, kemudian teknologi yang ada pada saat ini untuk kebaikan. Ya. Karena para pemuda ini mempunyai kekuatan yang super dahsyat sebetulnya. Apalagi mereka misalnya mempunyai ilmu pengetahuan, mereka sekolah yang tinggi, bahkan sampai mungkin ada yang S3 dan sebagainya dalam ilmu-ilmu bidang keduniaan. Kalau itu mereka gunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, pasti dahsyat. Tapi kalau mereka gunakan untuk keburukan, ya juga dahsyat. Tapi yang dahsyat adalah kerusakannya. Oleh karena itu, setiap kita harus mempunyai andil untuk meluruskan para pemuda ini. Paling tidak kita memberikan contohan yang baik. Bagaimana semestinya kita sebagai anak muda mensikapi masa muda kita. Dan di dalam Islam pernah ada suatu peristiwa, yaitu apa yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan di dalam Sahih Muslim secara panjang.
Jadi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu yang ada adalah para sahabat-sahabat yang sudah tua usianya. Ya. Waktu itu peninggal Nabi dipimpin oleh Abu Bakar. Ya. Dan di sana ada sahabat-sahabat tua yang lain semacam Umar, Utsman, kemudian Abu Musa al-Asy'ari dan ulama-ulama sahabat yang lainnya. Ibnu Abbas seorang pemuda yang sangat cerdas. Dia berpikir inilah saatnya di mana dia harus mempersiapkan diri dengan ilmu. Nah, ini senjata yang pertama yang harus dipunyai oleh setiap pemuda, perhatian terhadap ilmu agama. Karena ilmu agama itu penting, yang akan meluruskan jalan kehidupan kita sampai kita mati. Abdullah bin Abbas berpikir dia harus mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Karena kalau seandainya sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat tua ini tadi meninggal, siapa yang akan melanjutkan? Kemudian Ibnu Abbas mengajak seorang pemuda Ansor. Yuk kita mencari hadis-hadis Nabi SAW. Kita sedatangi sahabat-sahabat tua untuk kita ambil hadisnya. Kata pemuda Ansor, ini untuk apa? Ngapain? Toh kita juga nggak dibutuhkan. Orang kalau kepingin belajar agama, tahu tentang agama, datang aja kepada Abu Bakar, datang kepada Umar, datang kepada Utsman, datang kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal, ulama-ulama sahabat yang senior. Kita ini anak-anak muda, nggak perlu. Akhirnya Abdullah bin Abbas mendapatkan jawaban yang seperti itu, maka beliau berjalan seorang diri. Sahabat-sahabat tua itu didatangi oleh Ibnu Abbas. Bahkan beliau terkadang menempuh sebuah tempat sampai sebulan, ya, hanya karena suatu hadis, demi untuk mendapatkan sebuah hadis. Bahkan terkadang beliau mendatangi seorang sahabat di waktu siang, dia mendapatkan sahabat itu tidur siang, beliau menunggu sampai sahabat itu keluar mau melaksanakan sholat asar. Dia tertidur di depan pintunya. Itu Ibnu Abbas. Ya. Kemudian kata beliau, ternyata setelah sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat tua ini tadi meninggal dunia, Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, Utsman nggak ada, sahabat-sahabat ulama, sahabat yang lainnya juga sudah meninggal dunia. Terus umat ini akan kemana? Siapa yang menjadi panutan? Siapa yang menjadi rujukan? Siapa yang menjadi tempat untuk meminta fatwa tentang keislaman? Maka di saat itulah Ibnu Abbas sangat dibutuhkan oleh umat ini. Kemudian beliau menjadi seorang ulama besar yang menjadi rujukan. Rujukan dalam bidang hadis, rujukan dalam bidang tafsir, rujukan dalam bidang fikih, dalam berbagai ilmu Islam. Ini sebagai salah satu contoh bahwa para pemuda itu harus mempersiapkan diri dengan ilmu agama yang baik. Kita nggak dituntut semuanya menjadi ulama. Ulama itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus punya bekal ilmu agama. Ya. Hal-hal yang menjadi dasar pengetahuan agama yang membimbing kita di dalam kebaikan. Makanya orang yang nggak pernah belajar agama pasti rusak. Ya, sekarang ini kita lihat keluhan-keluhan tentang dekadensi moral yang terjadi pada anak SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah kuliah itu banyak sekali. Bahkan terjadi pada mereka hal-hal yang binatang pun nggak melakukannya, semacam perbuatan LGBT begitu. Iya kan? Karena jauh dari agama. Makanya para pemuda-pemuda ini harus dididik dengan agama. Tidak mungkin tidak. Ini bekal yang sangat penting. Dahulu ada seorang ulama besar namanya Sulaiman bin Mihran, atau yang dikenal dengan Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Al-A'mash ini punya murid bahkan sampai ribuan, murid tahfidz. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Satu saat ada orang yang bertanya kepada Imam A'mash rahimahullah, kenapa anda ini terlalu perhatian kepada anak-anak kecil? Ini bukan levelnya syekh. Syekh kan seorang ulama besar. Kenapa ngurusin anak-anak kecil? Maka pada waktu itu Al-Imam A'mash rahimahullah marah. Beliau murka kepada orang yang bertanya. Beliau katakan, ya hada, ya Ahmad. Bahkan kalimatnya disebutkan di dalam riwayatnya, biografi beliau. Beliau menyatakan, ya Ahmad, wahai orang dungu, kata beliau. Karena saking marahnya beliau.
Inna haula, kata beliau, sungguhnya anak-anak kecil ini yahfazuna lakum dinakum. Mereka inilah nantinya yang akan menjaga agama kalian untuk kalian. Karena mereka menjadi estafet untuk generasi yang berikutnya. Ya. Kalau orang-orang tua ini sebentar lagi selesai. Anak-anak muda ini yang mereka akan melanjutkan perjuangan. Ya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam salah satu ucapan beliau mengatakan, antumul an sigharul qaum. Kalian wahai anak muda sekarang ini adalah orang-orang kecil yang enggak dipandang, yang enggak dilihat, yang diremehkan. Tapi wasatakununa ghadan kibarul qaum. Tapi akan datang waktunya, akan datang gilirannya, kalian adalah pembesar-pembesar dari umat kalian. Ya. Sekarang yang jadi presiden, yang jadi pejabat, yang jadi menteri, ya, yang jadi pemuka agama, menjadi ketua MUI dan sebagainya. Apa mereka langsung begitu lahir terus jenggotan gitu kan? Enggak. Lahir langsung udah gede gitu kan? Enggak. Mereka melalui tahapan yang namanya usia muda, mulai dari SD, SMP, SMA. Ya. Jadi kalau kita menginginkan bangsa yang lebih baik, pemimpin yang adil, pejabat yang jujur, ya, pemuka agama yang betul-betul mengarahkan kepada kebaikan, ya kita harus berbuat. Caranya seperti apa? Generasi ini harus dibenahi. Cara membenahi seperti apa? Ya pendidikannya. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, diantaranya menanamkan ilmu agama yang baik kepada para pemuda kaum muslimin. Ya. Nah kita sekarang mungkin ya antum ya. Pemuda itu berapa umurnya? Maksimal 35. Kalau mulai dari bayi kan disebut bayi, sobi. Kemudian setelah itu balita. Ya, agak naik sedikit. Usia 7 tahun sampai 10 tahun bisa dikatakan mumayyiz. Anak yang mulai bisa membedakan hal yang baik, hal yang buruk. Mulai dari 10 tahun sampai ya 10 tahun lah ya, 10 tahun sampai 15 tahun. Mulai dari 7 tahun sampai 10 tahun bisa dikatakan ghulam, anak kecil yang masih dominan pada dirinya untuk bersenang-senang dengan permainan, gitu, bermain-main, ghulam namanya. Kemudian mulai dari 10 tahun sampai menjelang baligh, ya paling enggak umur 15 tahun, itu disebut dengan mumayyiz. Ya, anak yang mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mumayyiz namanya. Dari 15 tahun baligh, ya, sampai usia 33 tahun itu puncaknya, disebut dengan syabab. Kalau bahasa Arabnya syabab, pemuda. Ya. Sampai umur 35 tahun. 35 tahun sampai umur 45 tahun disebut dengan kuhul. Ya, pria matang. Ya. Umur mulai dari 50 tahun sampai mati itu disebut dengan syekh, orang tua. Nah, jadi kalau dalam rentang usia masih di bawah 35 tahun itu masih syabab, masih pemuda. Maka ini adalah masa-masa keemasan. Puncaknya nanti 40 tahun itu puncak sudah titik paling akhir. Nah, maka inilah saat di mana seorang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di atas kebaikan. 40 tahun ke atas, 40 tahun selebihnya itu tinggal melanjutkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita biasakan, apa yang sudah kita lakukan sebelum 40 tahun. Percayalah, kalau sudah 40 tahun itu sulit untuk merubah kebiasaan, merubah watak, merubah karakter. Ya, itu sangat sulit 40 tahun ke atas. Maka sebelum 40 tahun harus membenahi diri dalam kebaikan. Enggak laki, enggak perempuan. Maka di sini ilmu agama itu sangat penting. Di antara hal yang harus dipersiapkan oleh para pemuda yang menjadi kebaikan untuk mereka juga, yaitu seorang pemuda itu harus punya kesabaran. Sabar di dalam, ada kesabaran itu terbagi 3 ya. Kesabaran terhadap ujian Allah. Anak muda ini harus disadar, paling tidak mereka diberitahu, diberi ilmu.
diberi persiapan. Yang namanya kehidupan itu nggak pernah mudah. Jadi tidak gampang jadi orang yang menyerah di dalam kehidupan, berputus asa, cengeng, ya, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit apa istilahnya, bete, ya. Terus curhat kemana-mana, ya, sampai pada tingkat cuma dalam urusan, ya urusan cinta itu kan nggak seberapa, gitu. Ya apalagi cinta monyet, ya, usia-usia muda seperti itu, sampai pada tingkat bunuh diri. Jadi perlu difahamkan bahwa yang namanya kehidupan itu nggak pernah mudah. Dari sejak usia muda harus mempersiapkan diri untuk punya kesabaran, ya, menjadi orang yang tangguh, gitu. Karena seenak apapun hidup seorang hamba, pasti ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari Allah. Tidak akan pernah mudah. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia kami ciptakan di dalam kesusahan. Kemudian diajarkan kepada mereka sabar di dalam menahan diri dari kemaksiatan. Caranya seperti apa? Pemuda itu harus diajari agama, diingatkan dengan kematian, ya. Ya, di antara wisata yang sangat berpengaruh pada jiwa kita adalah wisata kematian. Ya. Apalagi kita yang mungkin sudah, ya, usia mudanya nggak muda banget, artinya sudah mulai punya keluarga, punya kebutuhan, kemudian di usia dimana kita harus bekerja, memenuhi tanggung jawab. Terkadang kita lupa urusan akhirat. Ya. Kalau kita punya uang sedikit, kita ingin istirahat, wisata dan sebagainya. Kita mendatangi tempat-tempat yang, ya, kita tahu sendiri. Ini sering membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bukannya nggak boleh, tapi kita harus pandai meredam. Karena kalau nggak kita kebablasan. Maka di antara hal yang diingatkan oleh Nabi SAW adalah mengingat kematian dengan menziarahi kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kata Nabi. Dahulu aku pernah melarang kalian dari menziarahi kuburan, sekarang ziarahi kuburan itu. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena kuburan itu mengingatkan kalian akan kematian. Ya, mungkin kalau selama ini seringnya ke mall, ke pasar, tempat perbelanjaan, ke tempat-tempat wisata, yang buat sekali-sekali datang ke kuburan gitu. Ingat kematian. Ya, untuk mengimbangi. Ya. Atau datang ke rumah sakit itu lihat orang sakit. Apalagi yang sakitnya sudah stadium 4 gitu. Supaya ingat kematian. Sehingga kita bisa meredam waktu muda kita ini tidak dipenuhi oleh hasrat yang dibuat oleh syaitan, kita lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hal yang penting juga bagi para pemuda itu adalah, ya, di sini ada yang belum nikah? Ada. Kalau kita sudah semua, alhamdulillah. Yang cewek ada yang belum. Segera nikah. Segera nikah. Ya. Karena menikah itu jauh lebih baik daripada orang yang hidup sendirian. Enggak bagi laki, enggak bagi perempuan, terutama bagi laki-laki. Alhamdulillah itu sudah nikah semuanya. Nah, makanya kata Nabi kepada para pemuda dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Nabi, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah? Mampu di sini bukan artinya dia harus jadi orang kaya. Ya, kalau harus jadi orang kaya punya uang sekian-sekian dulu ya nggak nikah-nikah. Gitu. Tapi artinya punya kemampuan pertama dari sisi tentunya secara fisik, mampu memberikan nafkah secara batin. Yang kedua, mampu untuk bertanggung jawab, mau bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Itu yang dimaksud dengan al-ba'ah. Maka kata Nabi, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena yang namanya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Ya, terutama bagi para pemuda yang laki-laki. Ya. Dan yang perempuan pun jangan banyak milih. Jangan suka nolak-nolak yang datang gitu. Ya. Kalau sudah orangnya baik, nggak usah macam-macam lah. Ya. Jangan terlalu melihat, wah dia ini punya apa, dia punya apa.
Belum tentu orang yang punya segalanya itu dia akan menjadi suami yang baik, bertanggung jawab, sayang sama istrinya. Makanya kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau sudah datang kepada kalian, ini kepada wali si wanita, kalau datang kepada kalian orang yang kalian suka akan agamanya dan akhlaknya, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, kata Nabi, nikahkan segera dia dengan putri-putri kalian. Wa illa takun fitnatun, kalau kalian tidak melakukannya, kata Nabi, akan terjadi masalah yang besar, fitnah, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar pula. Ya, kerusakan yang besar. Oleh karena itu, menikah itu adalah benteng bagi para pemuda, baik pemuda ataupun pemudi, ya, yang menjauhkan dia dari hal-hal yang keji, hal-hal yang nista, perkara-perkara yang buruk. Seorang akan bisa lebih mengontrol dirinya, ya, dengan adanya pasangan. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang belum menikah, menikah. Di zaman yang penuh dengan kerusakan ini, menikah adalah benteng yang cukup kuat. Kemudian dengan pernikahan itu juga bukan masalah syahwat saja, tapi juga dengan adanya kita punya pasangan, kalau kita lupa ada yang mengingatkan, iya kan? Kalau kita salah ada yang menegur, kalau kita lemah ada yang menguatkan, kalau kita sedih ada yang menghibur. Iya enggak sih? Iya. Jadi berdua akan lebih baik daripada sendiri. Di samping itu, menikah itu sendiri adalah ibadah. Ya. Makanya Nabi murka kepada orang yang gak mau nikah. Kan datang di masa Nabi SAW sebagian sahabat, karena saking semangatnya ibadah, mereka lihat ibadahnya Nabi, ibadahnya Nabi ini gak seberapa. Saya ingin lebih dari Nabi. Kalau Nabi masih sempat berbuka, ada hari-hari di mana beliau gak puasa, yang satu bilang, aku akan puasa sepanjang masa. Ya. Satunya lagi ketika melihat Nabi di malam hari masih tidur, nggak sepenuhnya sholat malam sepanjang malam, semalaman suntuk. Maka yang satunya bilang, aku akan sholat sepanjang malam, semalaman suntuk, nggak akan pernah tidur. Setiap malam. Yang satunya lagi melihat Nabi itu menikah, dia mengatakan, aku tidak akan pernah menikahi wanita. Ketika Nabi mendengar ketiga orang ini sampai kepada beliau beritanya, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan demikian dan demikian? Ketahuilah, aku ini masih puasa dan masih buka. Ada saatnya beliau hari-hari berpuasa, ada hari-hari tidak puasa. Dan aku ini, kata Nabi, di malam hari aku tidur dan aku bangun untuk sholat malam. Dan aku menikahi para wanita. Lalu kata beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Berarti menikah itu sendiri adalah ibadah, sunnah Rasul SAW, yang kita mendapatkan pahala karenanya. Makanya sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa salah seorang di antara kami dia menyalurkan syahwatnya kepada pasangan yang halal, kepada istrinya, dia mendapatkan pahala? Kan dia menyalurkan syahwatnya, bukan ibadah, bukan sholat, bukan puasa, bukan zikir. Gitu. Kata Nabi memberikan analogi. Bagaimana kalau seandainya, atau beliau memberikan jawaban, bagaimana seandainya kalau orang itu menggunakannya di dalam perkara yang haram, apakah dia berdosa? Kata sahabat tersebut, iya benar ya Rasulullah. Begitu pula kalau dia menggunakannya, dia menunaikannya dalam hal yang halal, maka dia akan berpahala. Nah, kurang apa? Ya. Maka di dalam Islam, orang yang sudah mampu menikah segera, apalagi perempuan, cepat aja sudah. Ya. Yang membuat pemuda-pemuda ini telat nikah kan karena gaya hidup. Ngapain menikah katanya kan, sebagian pemuda bilang, ngapain nikah? Tanggung jawab, pulang harus begini. Enak bujang. Kalau masalah syahwat bisa disalurkan dimanapun. Gitu kan dia, sehingga dia gonta-ganti pasangan. Karena dia nggak ingin bertanggung jawab di dalam kehidupan. Apalagi kalau dia punya uang gitu. Nah. Kemudian ada pula yang berpikir ngejar karir, ada yang berpikir sukses dulu. Cara berpikir yang salah. Semua itu datang dari pola pikir karena kita diintimidasi oleh musuh dengan cara berpikir mereka yang sangat kapitalis.
diukur dengan materi. Akhirnya banyak yang nikahnya sudah tua. Padahal menikah di dalam Islam itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang akan membentengi para pemuda tersebut dari banyak keburukan. Nah, kemudian di antara hal yang juga perlu dimiliki oleh para pemuda tersebut, yaitu hendaknya para pemuda ini merasa bangga dengan keislaman. Jangan malu dengan keislamannya. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam perjalanan beliau ke negeri Syam, kata beliau, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Famahma nabtaghi ghairahu adzallana Allah. Kalau kita cari yang selain Islam, kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang para pemuda, ya inilah yang harus kita persiapkan, ilmu agama, kemudian mempersiapkan semangat untuk Islam, bangga dengan Islam, kemudian yang sudah sampai usia untuk menikah agar segera menikah, kemudian termasuk juga yang kita sudah punya keluarga, ya, apalagi yang sudah punya anak mulai dewasa, gitu. Kita harus sangat memperhatikan media sosial. HP-nya kita, ya mau nggak mau harus dikontrol. Kalau kita kasih HP sama anak kita yang sudah agak besar, HP-nya harus dikontrol, media sosialnya harus dikontrol, ya. Supaya kita jangan terbelalak suatu saat dengan peristiwa yang mengejutkan kita. Karena sekarang ini media sosial adalah sarangnya kejahatan. Maka kita harus sangat berhati-hati supaya kita nggak kecelik anak-anak kita telah jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita pun sebagai orang tua harus bertakwa kepada Allah dalam menggunakan sarana dan teknologi yang sudah dimudahkan oleh Allah ini. Orang yang tidak punya ketakwaan kepada Allah, maka media sosial ataupun teknologi yang Allah mudahkan sekarang ini adalah senjata yang akan menjadi bumerang, senjata makan tuan. Ya, bayangkan saja, kita sering sekali, bahkan dalam satu hari terkadang kita tidak seberapa membaca ayat Al-Quran, tapi HP setiap menit kita buka. Ya. Kita zikir jarang, tapi membaca berita-berita sering, update status di Facebook sering. Maka ini semua membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaya hidup ini harus tetap dikontrol dengan keislaman yang baik. Kalau tidak, maka dia akan menjadi bumerang. Ini yang sering diingatkan oleh para ulama. Sehingga sampai ya sekarang ini orang tanpa disadari dia jatuh ke dalam perbuatan riya dengan apa yang disebut dengan selfie. Ya kan? Padahal selfie itu apa gunanya? Dia mau ngaji selfie ini, mau ngaji nih. Apa niatnya coba? Dia sedang umroh di dekat Masjidil Haram selfie, ini saya sedang. Apa coba niatnya? Orang yang seperti ini gampang sekali terkena oleh riya tanpa dia sadari. Makanya orang harus belajar, gitu. Harus mengontrolnya dengan agama. Ya. Hal-hal yang seperti ini terkadang terjadi tanpa kita sadar. Ya. Maka butuh untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan waktu muda dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari saya, wallahu a'lam bishawab. Untuk materinya saya sudahi, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.